Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lumayan bikin mikir keras nih, tapi seru banget. Kita akan menyelami bab 8 dari materi yang Anda bagikan. Topiknya soal ketakterhinggaan. Siap-siap ya. Ini bukan cuma ngomongin angka gede aja. Betul sekali. Bab ini tuh ngajak kita ngelihat ketakterhinggaan nggak cuma sebagai konsep matematika gitu, tapi juga gimana ini nyambung ke pemahaman kita soal dunia fisik, soal batas pengetahuan kita, bahkan ya realitas itu sendiri. Pas banget judulnya, Jendela Menuju Ketakterhinggaan. Keren judulnya. Dan bab ini langsung nantang beberapa anggapan umum loh. Misalnya soal finitisme. Pernah dengar? Itu pandangan yang nolak kalau ada yang benar-benar tak terhingga, gitu. Nanti kita lihat kenapa pandangan ini dianggap bermasalah di sumber ini. Iya, finitisme itu kayak usaha menghindar ya dari paradoks-paradoks ketakterhinggaan, tapi ya gitu, malah nabrak logika dasar. Ini nunjukin betapa pentingnya konsep tak terhingga ini. Mau nggak mau, ya harus dihadapi. Oke deh, jadi misi kita sekarang, gebongkar nih ada jenis-jenis ketakterhinggaan apa aja sih? Yang bisa dihitung, yang nggak bisa. Terus kita lihat juga paradoksnya, kayak di hotel tak terhingga yang terkenal itu. Kenapa ini penting buat Anda? Soalnya ini nyentuh banget ke inti apa yang bisa kita tahu. Dan gimana kita memahami alam semesta kita. Yuk kita bedah bareng. Dan perlu diingat juga, ini bukan sekedar main logika atau teka-teki aja loh. Implikasinya nanti, wah, bisa sampai ke cara kita menilai argumen-argumen gede di kosmologi, kayak soal multiverse, fine-tuning, gitu-gitu. Wah, makin seru nih. Oke, kita mulai dari matematikanya dulu ya. Ada definisi dari George Cantor nih. Katanya, himpunan tak terhingga itu himpunan yang bisa dipetakan satu-satu sama bagian dari dirinya sendiri. Ini aja udah aneh kan, kalau dibandingin sama benda fisik. Gelas kalau penuh, ya penuh aja. Nggak bisa dipasangin satu-satu sama sebagian isinya gitu. Nah, definisi Cantor ini kuncinya. Justru ini yang bikin kita bisa bedain ukuran tak terhingga yang beda-beda. Sesuatu yang sering lolos dari intuisi kita. Dan buat ngerasain anehnya, emang paling pas pakai eksperimen pikiran Hotel Tak Terhingga dari David Hilbert. Ah iya, hotel tak terhingga. Bayangin aja ada hotel, kamarnya tak terhingga banyaknya. Dan semua kamar itu udah penuh sama tamu yang jumlahnya juga tak terhingga. Populer banget kayaknya hotelnya ya. Hahaha, iya kayaknya. Nah, terus muncul masalah pertama nih. Ada satu tamu baru datang minta kamar. Hotel udah penuh katanya. Tapi, ternyata bisa. Manajemennya tinggal minta tamu di kamar N buat geser ke kamar N+1. Jadi kamar 1 kosong deh. Ajaib kan? Hotel yang katanya penuh, masih bisa nambah tamu. Ini udah nunjukin gimana himpunan tak terhingga itu ngelanggar aturan jumlah tetap yang biasa kita pakai. Kan nggak ada kamar terakhir, jadi proses geser-geser ini selalu bisa aja dilakuin. Nah, yang lebih gila lagi nih, datang satu bus, isinya tamu tak terhingga jumlahnya. Mau ditaruh mana coba? Ternyata, bisa juga. Caranya, minta tamu lama di kamar N, pindah ke kamar 2N. Jadi, yang di kamar 1, pindah ke 2, yang di 2 ke 4, yang di 3 ke 6, gitu terus. Hasilnya gimana? Semua kamar yang nomornya ganjil, jadi 1, 3, 5, dan seterusnya, itu jadi kosong semua. Dan jumlah kamar ganjil ini kan tak terhingga juga. Ya cukup deh buat semua tamu baru dari bus tadi. Ini bukan sulap ya, tapi ilustrasi matematis kalau ada ketakterhinggaan yang terhitung atau countable. Kayak bilangan asli 1, 2, 3 atau bilangan genap. Kita bisa daftarin satu-satu, meskipun ya nggak bakal pernah selesai daftarnya. Oke, mulai kebayang nih soal tak terhingga terhitung. Tapi katanya ada yang lebih besar lagi ya, namanya tak terhingga tak terhitung atau uncountable. Sumber kita punya teka-teki lagi nih soal bagi-bagi buku di hotel itu. Nah, ini dia. Teka-teki ini bukan cuma soal ukuran ketakterhinggaan aja, tapi lebih dalam lagi ini nunjukin masalah fundamental yang namanya measure atau ukuran. Gimana sih cara kita nentuin proporsi atau probabilitas yang logis di dalam himpunan tak terhingga? Ini jadi tricky banget. Coba kita lihat teka-tekinya. Manajemen hotel bagi-bagi buku nih. Buku lama dikasih ke kamar kelipatan 1 juta. Jadi kamar 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Buku baru dikasih ke kamar-kamar sisanya.
Nah, intuisi kita bilang peluang dapat buku lama kan kecil banget ya. 1:1.000.000 gitu. Iya, secara naluri rasanya gitu ya. Kamar yang dapat buku lama kayaknya jarang banget. Tapi tiba-tiba ada pengumuman. Semua tamu disuruh pindah kamar. Besar-besaran. Aturannya agak ribet. Pokoknya tamu diacak ulang ke kamar lain pakai pola tertentu. Nah, setelah semua pindah, Anda cek lagi nih. Peluang Anda dapat buku lama atau buku baru sekarang berapa? Hasilnya jadi 50-50. Loh, kok bisa probabilitasnya berubah drastis cuma karena tamu pindah kamar? Itu kan intinya cuma ganti label kamar aja. Nah, ini dia masalah measure tadi. Kalau nggak ada struktur yang jelas atau hukum fisika yang jadi dasar, gimana kita bisa nentuin proporsi yang benar-benar berarti dalam himpunan tak terhingga? Cuma ganti label aja kayak mindahin tamu tadi, bisa ngubah kesimpulan probabilitas total. Ini peringatan keras loh, terutama nanti kalau kita ngomongin argumen multiverse di penalaran antropik. Ngasumsiin ada tak terhingga alam semesta aja tuh nggak cukup ternyata. Oke, paham. Jadi tanpa aturan main yang jelas, dari katakanlah fisika gitu ya, ngomongin probabilitas di himpunan tak terhingga itu bisa jadi ya nggak ada artinya. Sebelum ke sana, balik dikit ke finitisme tadi. Yang nolak ke tak terhinggaan itu. Kenapa sih itu dianggap bermasalah? Masalahnya itu simpel tapi mendasar banget. Kaum finitis kan bilang, nggak ada yang benar-benar tak terhingga. Yang ada cuma aturan buat nambah terus. Tapi coba tanya mereka, ada nggak sih bilangan asli yang paling besar? Kalau mereka jawab ada, ya itu melanggar aturan tambah satu mereka sendiri. Kalau jawab nggak ada, ya berarti mereka ngakuin dong jumlahnya tak terbatas alias tak terhingga. Kena deh. Terus, supaya lolos, mereka sampai nolak prinsip logika dasar ya, yang namanya hukum jalan tengah yang ditiadakan. Jadi mereka bilang, ada tak terhingga bilangan asli itu nggak benar. Tapi negasinya, hanya ada sejumlah terbatas bilangan asli itu juga nggak benar. Aneh banget kan? Iya, pendekatan mereka itu mirip kayak instrumentalisme dalam sains. Fokus ke prosedur, ke gimana cara ngitungnya, tapi nolak nanya, ini tuh sebenarnya apa sih? Sumber kita berpendapat, ini sama aja kayak mengabaikan kemungkinan kalau matematika, termasuk konsep tak terhingga ini, mungkin emang mencerminkan suatu realitas abstrak yang beneran ada. Oke. Jadi matematika nunjukin dunia ke tak terhinggaan yang rumit, penuh paradoks. Nah sekarang, gimana fisika masuk ke sini? Apa dunia nyata kita juga seaneh itu? Nah, ini dia peran penting fisika. Fisika itu jadi semacam pemisah atau wasitnya gitu. Fisikalah yang nentuin jenis ketakterhinggaan mana sih yang relevan di dunia nyata kita. Contoh paling klasik ya paradoks Zeno, Achilles lawan kura-kura itu. Secara matematika kan, Achilles harus ngelewatin langkah yang jumlahnya tak terhingga buat nyusul si kura-kura. Tapi kok di dunia nyata dia bisa nyusul aja? Karena ada waktu. Atau kecepatan gitu. Tepat. Karena ada hukum fisika, yaitu kinematika, yang ngatur proses geraknya si Achilles, hukum fisika ini memastikan kalau total waktu yang dibutuhin buat ngelewatin langkah-langkah tak terhingga tadi, itu ternyata terbatas. Jadi, fisika ngasih struktur dan batasan ke ketakterhinggaan matematis. Ketakterhinggaan fisik itu nyata, tapi diatur sama hukum alam. Nggak bisa dimanipulasi seenaknya kayak di hotel tak terhingga tadi. Jadi fisika itu kayak menjinakkan keliaran ketakterhinggaan matematis buat dunia nyata kita gitu ya. Ada contoh lain nggak? Geometri ruang. Dulu kan orang yakin banget kalau ruang itu pasti Euclidean. Sudut segitiga totalnya pasti 180 derajat. Dianggap kebenaran logis, a priori. Filsuf kayak Kant aja bangun sistemnya di atas asumsi ini. Gauss dulu coba mukur sudut segitiga raksasa di gunung. Hasilnya sih nggak nemu penyimpangan berarti. Tapi terus datang Einstein. Dengan teori relativitas umumnya, yang bilang ruang waktu itu bisa melengkung karena gravitasi. Dan ini kan terbukti benar. GPS di HP kita aja sekarang harus ngitung kelengkungan ruang waktu ini biar akurat. Jadi geometri ruang nyata itu ditentuin sama fisika, bukan logika murni. Ini pukulan telak ya buat pandangan lama. Persis. Dan ini bawa kita ke hubungan yang lebih dalam lagi nih, antara fisika dan batas pengetahuan matematis kita sendiri. Ingat tantangan Hilbert soal kelengkapan matematika? Terus ada penemuan Kurt Gödel yang, mengguncang dunia matematika. Iya, teorema ketidaklengkapan Gödel. Yang intinya bilang kalau banyak kebenaran matematis yang ternyata nggak bisa dibuktikan non-computable dalam sistem formal apapun. Kenapa bisa gitu ya?
Sumber kita ngejelasinnya pakai perbandingan ukuran ketakterhinggaan lagi nih. Semua kemungkinan fungsi matematika itu ukurannya tak terhingga, tak terhitung. Gede banget. Sedangkan himpunan semua kemungkinan bukti matematis formal atau program komputer yang bisa kita tulis pakai simbol terbatas, itu cuma tak terhingga terhitung. Jadi jumlah fungsi itu jauh lebih banyak daripada jumlah bukti yang mungkin kita buat. Wow. Jadi ada semacam jurang gitu ya antara kebenaran matematis objektif yang ada di luar sana sama apa yang bisa kita jangkau pakai pembuktian formal. Dan jangkauan kita itu dibatasi sama sistem fisik kita kayak otak atau komputer yang tunduk sama hukum fisika kita. Tepat sekali. Implikasinya ini dahsyat banget loh. Kemampuan kita buat membuktikan kebenaran matematis itu ternyata dibatasi oleh fisika. Bukan berarti matematikanya jadi subjektif ya, tapi akses kita ke kebenaran itu lewat bukti formal itu terikat sama realitas fisik, tempat kita melakukan pembuktian. Sumber kita punya contoh lagi kan? Pakai konjektur bilangan prima kembar di hotel tak terhingga. Konjektur ini kan bilang ada tak terhingga pasangan prima yang selisihnya 2. Sampai sekarang belum terbukti. Tapi kalau di hotel tak terhingga, Nah, eksperimen pikirannya begini. Bayangin staf hotel yang jumlahnya tak terhingga itu bisa komunikasi instan satu sama lain. Melanggar fisika kita tentunya. Mereka bisa ngecek semua bilangan secara paralel. Kalau ternyata ada pasangan prima kembar yang paling besar, staf di nomor itu bakal tahu dan ngasih tahu yang lain. Kalau nggak ada yang terbesar, mereka juga bakal tahu karena nggak ada sinyal stop yang diterima. Jadi, dalam fisika hotel itu, konjektur ini jadi bisa dibuktikan. astaga! Jadi, validitas sebuah bukti matematis, apa yang bisa kita anggap terbukti itu, ternyata bergantung juga sama asumsi kita tentang fisika di tempat bukti itu dibuat. Gimana otak kita kerja, gimana komputer kita kerja. Ini benar-benar ngubah cara saya ngelihat kepastian matematika sih. Itu dia poin krusialnya. Pengetahuan matematis kita, sejauh menyangkut pembuktian ya, itu pada dasarnya terikat sama pengetahuan fisika kita. Terus, apakah ini artinya potensi pengetahuan kita jadi terbatas dong? Gimana ini nyambungnya ke ide besar awal mula ketak terhinggaan, the beginning of infinity dari sumber ini? Nah, justru sebaliknya menurut sumber ini. Awal mula ketak terhinggaan itu merujuk pada potensi kita yang tak terbatas buat nyiptain penjelasan baru, solusi baru untuk masalah. Potensi ini dimungkinkan oleh jangkauan universal hukum fisika. Tapi, pemahaman kita soal seluk-beluk ketak terhinggaan ini juga penting buat ngevaluasi argumen secara kritis, terutama argumen yang lagi populer, kayak penalaran antropik. Balik lagi ke masalah ukuran di hotel tak terhingga tadi ya. Tepat. Ingat kan betapa gampangnya probabilitas diubah cuma dengan ganti label kamar hotel? Nah, kritik terhadap penalaran antropik yang sederhana itu mirip. Argumen dasarnya kan gini, alam semesta kita ini kok kayaknya fine-tuned banget buat kehidupannya. Jawabannya ya karena kalau nggak gitu kita nggak bakal ada di sini buat ngamatin. Ini sering didukung asumsi adanya multiverse, ada tak terhingga alam semesta lain dengan hukum fisika beda-beda. Tapi kalau cuma ada sekumpulan tak terhingga alam semesta gitu aja, tanpa ada struktur atau proses fisik yang nyambungin mereka, gimana kita bisa bilang alam semesta kita ini tipikal atau malah langka? Gimana cara nentuin proporsi alam semesta yang ramah kehidupan? Persis kayak di hotel tak terhingga tadi. Tanpa adanya ukuran, measure, yang jelas, yang didefinisikan oleh suatu struktur atau hukum fisika yang ngatur multiverse itu, konsep probabilitas jadi nggak bermakna. Kita bisa aja ngasih label ulang ke alam semesta, mirip mindahin tamu hotel, dan dapat kesimpulan yang beda banget seenaknya. Jadi argumen kita ada, makanya semesta pasti cocok, itu jadi lemah banget kalau cuma didasarin keberadaan tak terhingga semesta tanpa struktur yang jelas. Jadi, argumen fine-tuning yang ngandalin multiverse itu butuh lebih dari sekedar asumsi, pokoknya ada banyak alam semesta gitu ya? Iya, butuh teori fisika yang konkret, yang bisa ngasih struktur dan ukuran pada himpunan alam semesta itu. Ada teori kayak kosmologi evolusionernya Smolin yang nyoba tapi masih ada keterbatasannya. Sumber kita nyebutin kalau teori kuantum yang katanya dibahas di bab lain, itu secara alami menyediakan kerangka kerja buat ukuran ini. Nah ini yang bikin diskusi soal multiverse jadi lebih punya dasar ilmiah gitu. Oke. Coba kita tarik benang merahnya nih, dari pembahasan bab 8 ini. Jelas banget ya, kalau ketak terhinggaan itu bukan cuma konsep abstrak di awang-awang matematika. Cara kita memahami konsep ini ternyata punya dampak nyata.
Pertama, ya ke pemahaman kita soal realitas fisik. Hukum fisika itu yang jadi wasitnya. Dia yang nentuin ketakterhinggaan mana yang relevan dan ngasih struktur ke situ. Kedua, ini nyadarin kita soal batas pembuktian matematis. Ternyata kemampuan kita ngebuktiin itu terikat sama fisika dari alat bukti kita. Entah itu otak atau komputer. Ada kebenaran matematis di luar sana yang mungkin aja nggak terjangkau sama bukti formal kita. Ketiga, ini ngasih kita alat kritis buat ngevaluasi argumen kosmologis, kayak penalaran antropik tadi. Kita jadi tahu lemahnya argumen yang cuma modal asumsi multiverse tak terstruktur, gara-gara masalah ukuran itu. Dan semua ini ujung-ujungnya ngaruh ke pemahaman kita soal potensi pengetahuan kita sendiri. Hukum fisika yang sama, yang mungkin ngebatasin akses bukti formal kita, ternyata juga jadi kunci potensi tak terbatas kita buat nemuin penjelasan baru. Ini dia jendela menuju ke tak terhinggaan yang sebenarnya ya. Iya, persis. Memahami gimana fisika berinteraksi sama ketakterhinggaan matematis itu kuncinya. Kunci buat membuka potensi itu, sekaligus memahami batasannya. Ada beberapa hal sih yang nempel banget di kepala saya dari obrolan kita ini. Pertama, fakta kalau ada tingkatan atau ukuran tak terhingga yang beda-beda. Terus, gimana hotel tak terhingga yang awalnya bikin pusing itu malah ngebuka masalah ukuran yang krusial banget. Juga kesadaran baru kalau bukti matematika itu nggak murni-murni amat, tapi bergantung juga sama fisika. Dan terakhir, betapa licinnya argumen kita ada, jadi semesta pasti cocok kalau udah berhadapan sama himpunan tak terhingga tanpa struktur. Intinya sih, bab ini kayak ngebuka jendela gitu ya, buat ngelihat hubungan yang erat banget antara dunia fisik, komputasi, pembuktian, sama batas dan potensi pengetahuan kita. Fokusnya jadi geser, bukan cuma soal angka yang gede banget, tapi pentingnya struktur yang dikasih sama hukum fisika buat ngasih makna ke ketakterhinggaan itu sendiri. Ini jadi mikir nih, ada satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan di rumah. Kalau kemampuan kita ngebuktiin kebenaran matematis itu ternyata bergantung banget sama hukum fisika yang ngatur otak dan komputer kita sekarang, coba bayangin deh, alam matematika kayak apa ya yang bisa kebuka kalau suatu saat kita ketemu atau mungkin kita ciptakan sistem komputasi yang diatur sama prinsip fisika yang fundamental beda banget, mungkin lewat teknologi masa depan yang canggih banget atau jangan-jangan lewat kontak sama kecerdasan dari sudut multiverse lain. Seberapa lokal sih sebenarnya konsep kebenaran matematis yang kita pegang sekarang ini? Seberapa terikat dia sama fisika spesifik di sudut alam semesta kita ini? Nah, itu sesuatu buat Anda pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.